Selamat kembali di R Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fast Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-474. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-474 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada saham ESIP, ESA, ELSA, SAME, Medco, dan saham Raja. Dan sebelum kita lanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini ditutup melemah minus 0,07% di level 6.996 dengan total transaksi hari ini 14,49 triliun. Ada 257 saham yang bergerak naik, 237 saham yang bergerak turun, dan ada 189 saham yang bergerak stagnan. Dari sisi net foreign masih tercatat net foreign buy di seluruh market dengan nilai sekitar 800 miliar, di mana ini dipimpin oleh pembelian dari BBRI kembali, kemudian ada BMRI, diikuti Telkom, Inco, dan BBNI. Sepertinya banking dari top banking kita itu masih seksi ya, karena masih kencang sekali aliran masuk dari foreign flow. Jadi teman-teman bisa perhatikan betul kira-kira adakah level-level bagus yang bisa kita entry, adakah level-level yang mungkin sudah bisa kita masuk ya, sehingga masih dapat momentum untuk itu. Dan kita langsung ke saham pertama, yaitu saham Sinergi Inti Plastindo dengan kode emiten ESIP ya, di mana saham ESIP ditutup naik 8,33% di harga 104 closingnya. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa ESIP sendiri masih tertahan di area SSR1, ini menjadi semi resistant yang cukup mengganggu ESIP. Ketika ini bisa breakout, tentu ada potensi yang cukup lebar, dia bisa ke 120, kemudian bisa ke 133, dan kalau 133 juga bisa ditembus, maka ada 161. Jadi tingkatan itu harus dilalui oleh ESIP ya. Jadi minimal kalau besok bisa naik, bisa melewati dari 104, 105 lah, 104, 105 itu tentu sangat bagus buat ESIP untuk kelanjutan tren kenaikannya. Dari indikator tren di sini juga sudah bagus, dari warna merah ke kuning, artinya penurunan tadi, tren yang turun tadi sudah mulai direm dan ada indikasi mulai pembalikan arah, dan tentu ini didukung dengan bundle flow, di mana ketika bundle flow warna pink sudah ditekan oleh warna kuning, kemudian akhirnya bisa memunculkan bara warna putih walaupun tipis, tentu ini sudah bisa menjadi sinyal atau tanda bahwa ini sudah mulai lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Tentu kalau kita mau beli, lebih bagus adalah kita buy on breakout dari 104, 105. Tentu itu jauh lebih menarik untuk kita pikirkan. Tapi kalau selama masih belum bisa melewati dari 104, 105, tentu lebih baik kita wait and see. Kemudian ketika setelah buy on breakout mungkin 105, kita harus prepare SL, bisa 3 tick ya, di 102 boleh, di 101 boleh. Dengan target kenaikan terdekat ke 120, next target adalah di 133. Selanjutnya kita punya saham Surya Esa Perkasa dengan kode emiten ESA, di mana saham ini ditutup naik 7,51% di harga 930. ESA selalu uptrend ya, ini luar biasa sekali. Kalau kita tahu bahwa beberapa waktu lalu mungkin di bulan Desember dia masih bertengger di 300-an, namun tiba-tiba sudah jadi 900-an, artinya naik 3 kali. Tentu bagi yang masih hold keuntungannya lebar sekali ya. Tapi bagi yang baru memasukkan, tentu ada yang juga bertanya, ESA naik terus masih bisa masuk tidak ya? Nah, itu pertanyaan yang selalu memang akan terjadi bagi kita yang mungkin punya punya mindset yang mungkin belum seutuhnya bahwa kita berada di market gitu. Selalu yang saya bilang bahwa di market ketika harga saham itu bergerak begitu kencang, naik begitu tinggi, tentu kita harus percaya bahwa tidak selamanya mereka akan naik terus. Pasti ada waktu, pasti ada momentum, mereka harus koreksi dulu, dan kita tunggu waktu atau momentum itu. Jangan kita terburu-buru, kita kejar, kemudian pada akhirnya ternyata waktu kita entry, itulah puncak terakhir saham itu rally, dan setelah itu dia koreksi. Dan tentu ketika dia koreksi sehat sekalipun, psikologi kita sudah tidak mampu menahan floating loss yang akan kita lihat nanti. Makanya saya bilang kalau memang ternyata saham itu bergerak rally terus, maka tentu kita harus cari emiten yang belum rally. Karena semua emiten itu ada momentumnya. Misalkan ketika ternyata emiten yang satu ini kita tidak mau beli, tiba-tiba dia rally, akhirnya kita mulai lihat dan mau bertanya apakah boleh dikejar. Nah,
Itu kan mindset yang seharusnya kita ubah. Belilah ketika dia belum terlalu banyak bergerak dan jualah ketika dia sudah rally panjang, bukan sebaliknya. Ketika dia sudah rally panjang baru kita masuk, kemudian kita jual ketika dia turun. Itu kan mindset yang terbalik bagi kita sebagai seorang trader. Nah, oleh sebab itu, di sini kalau kita lihat dari tren memang ya, dari bar tren memang ini masih hijau ya, kuning, merah kemudian ke hijau ya. Sebenarnya fine-fine saja. Kemudian dari Bundle flow juga warna putih ini terus meningkat walaupun selalu dibayangi warna hijau ya. Ini kalau misalkan warna hijau bisa lebih menguasai, ya tentu bisa koreksi juga saham ESA-nya. Nah, di sini kita juga ada tambahan tools ya dari Joranvest ini, bahwa karena kita bisa mengukur level berikutnya, kemudian level penurunan dalam kan tidak bisa kita lihat dengan dua support saja. RPK SPK ini kan terlalu kecil sekali. Ya bisa juga kalau kita ganti time frame ke weekly, monthly, itu kita bisa lihat tuh next resist berapa, next support berapa. Tapi ini cukup bisa kita ganti ya dengan Fibonacci retracement. Akhirnya kita bisa temukan di sini ESIP tadi sempat ke 940. Kemudian kalau itu tidak bisa ditembus ya tentu sangat rawan dia bisa kembali koreksi di 820. Kalau 820 itu pun tidak mampu bertahan, ya ada peluang dia ke 750, dan tentu dia ke 750 pun ini masih bisa kita katakan masih koreksi sehat. Makanya saya bilang kalau kamu baru ambil di 930 kemudian dia koreksi sehat di 750, itu minusnya sudah dalam. Nah, ketika kamu cut loss ternyata dia naik lagi, ya karena memang dia waktunya koreksi sehat gitu. Yang tidak sehat adalah ketika dia turun lebih dari 61,8%, atau di bawah 630, itu baru rawan fatal untuk ESA. Tapi kalau dia masih koreksi di 750, mungkin sampai fatalnya mungkin sampai di 630, 635, ya tentu itu masih baik-baik saja untuk ESA. Tapi kalau kita ambil di pucuk di atas 930, tentu itu bahaya. Makanya selalu walaupun dia besok masih terbang terus, tetap kita cari momentum, menunggu momentum sampai dia koreksi, dia kembali menguji support-support pentingnya. Kalau memang bisa kuat bertahan, kita entry di sana. Jadi tidak perlu kita gegabah untuk kejar yang sedang atau lagi naik tinggi. Selanjutnya kita punya saham Elnusa Tbk, di mana saham Elsa ditutup minus 1,29% di harga 306. Ya, di mana kalau teman-teman perhatikan Elsa dikawal beberapa area penting. Ya, di sini ada resist paling kuatnya di 308. Kemudian ada dekatnya SSR 2 di 306, kemudian ada SSR 1 kurang lebih di harga 300. Jadi ini dia dikawal betul oleh beberapa support-support, semi support dan resist pentingnya. Jadi kalau Elsa teman-teman mau beli, tentu di area saat ini sebenarnya masih bisa menjadi area beli ya, 300, 306 itu boleh. Tapi jauh lebih baik adalah ketika dia bisa breakout 308 ya. Ketika dia bisa naik lagi di atas 308, tentu itu bagus untuk Elsa karena dia berada di atas level paling kuatnya. Tapi kalau ternyata dia koreksi lagi, maka perhatikan betul jangan sampai dia turun lagi di bawah 300 ya. Jadi kalau bisa kuat bertahan di 300 tentu boleh juga di entry. Tapi ternyata kalau turun terus ya kita batasi SL kita. Karena ada peluang dia akan bisa menuju SPK yaitu di 276. Ini cukup rawan. Kalau dari tren sebenarnya ini merah, kuning, hijau ya tentu ini baik-baik saja. Tapi dari Bundle flow ini warna kuning kemudian akhirnya kembali mau meningkat ya. Kenapa warna kuning ini meningkat? Karena ditekan oleh warna pink. Warna pink ini atau warna merah ini mulai menekan bar kuning. Itu menandakan bahwa akumulasi yang mau dilakukan itu terhalang. Artinya ada yang mulai distribusi juga. Nah ini tentu hati-hati buat teman-teman. Jangan sampai dia muncul seperti ini. Ya ini merahnya cukup besar sekali sehingga kita harus lebih waspada lagi. Nah kalau kita coba lihat dari Fibonacci retracement, tentu di sini dia ketahan betul di area pentingnya tadi 306. Kemudian kalau dia tidak mampu bertahan di 300, tentu sebelum dia menuju ke area 276 masih ada satu level lagi yaitu di 294 ya. Jadi bisa juga dipakai sebagai acuan mungkin batasan SL. Misalkan beli di 300 ya, kalau di bawah 294 ya boleh cut loss. Nanti tunggu lagi di 276. Tapi kalau memang dia bisa breakout dari 308 tentu ada potensi dia bisa ke 318, 320, bisa juga kalau tembus ya menuju 334, 336. Jadi perhatikan betul teman-teman mau atur strateginya apa, buy on breakout 308 atau mau beli saja di level saat ini tapi ketika turun di bawah 300 ya teman-teman prepare untuk SL. Tapi kalau saya pribadi ya lebih bagus breakout 308. Kalau memang benar kuat ya tentu dia bagus untuk
naik terus ke atas gitu. Prepare SL ya di bawah 300 kita bisa prepare SL-nya. Kemudian berikutnya kita punya saham Sarana Meditama Metropolitan Tbk, di mana saham dengan kode emiten SAME ini ditutup naik 1,05% di harga 384. Saham SAME sendiri bergerak cukup baik. Dia teman-teman bisa perhatikan, dia bisa membentuk ya satu pola di sini ya. Ini ada cup-nya, ini ada handle-nya, dan tentu kalau dia bisa tembus ini tinggal bisa kita ukur nih kenaikan dari SAME itu sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman mau membeli, tentu jauh lebih menarik adalah memang ketika dia bisa breakout area resist paling kuatnya di 396. Jadi ketika bisa breakout 396, tentu itu potensi buat SAME ada cukup tinggi ya. Tapi kalau belum breakout, ya lebih baik kita sabar-sabar dulu. Kita coba tunggu lagi di level support berikutnya. Nah, kalau dari tren memang di sini dari merah, kuning ke hijau ini sudah bagus sebenarnya. Kemudian dari Bandar Flow juga sebenarnya sudah bagus ya, kuningnya sudah terus turun dan muncul warna putih, walaupun hari ini warna putihnya sedikit lebih kecil dibandingkan kemarin, tapi masih baik-baik saja sebenarnya. Warna putih masih muncul, tentu masih baik-baik saja sebenarnya. Belum ada distribusi ya, masih akumulasi, tapi akumulasinya tidak sebanyak kemarin. Itu logikanya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan dengan Fibonacci retracement, tentu ketika dia mampu naik lagi di atas 396, maka target berikutnya ke berapa ya? Ada kelihatan di situ, ada di 414, bisa sampai sana, bisa juga lebih tinggi, bisa sampai 450. Kemudian kalau ternyata dia tidak mampu untuk bertahan di area tadi atau tidak mampu breakout di 396 ya, maka kita tunggu. Bisa kita pakai di 366, bisa kita pakai di 356. Kemudian juga di sini bisa dibantu dengan level ada di 372, kemudian ada 360, itu bisa dipakai ya, ada 350 juga bisa dipakai. Jadi level-level itu cukup membantu kita untuk menunggu. Kalau ternyata dia tidak mampu breakout dari 396, ya lebih baik kita tunggu di area sana gitu. Tapi ketika dia mampu breakout, tentu ada potensi SAME bisa rally lebih tinggi lagi. Kemudian selanjutnya kita punya saham Medco Energi International Tbk, di mana saham Medco ini ditutup melemah 1,64% di harga 600. Medco sendiri sama seperti Elsa dikawal oleh SSR-nya ya, ada SSR 1 di 596, kemudian ada SSR 2 di harga 604 ya. Ini dikawal betul baik dari support, baik dari resist ya. Ada juga resist di 615. Tentu area ini sebenarnya ya masih aman-aman saja kalau misalkan mau koleksi. Kalau teman-teman ingin membeli, tentu ada dua pilihan juga. Ada resist paling kuat di 615, silakan boleh menunggu buy on breakout dulu, atau ambil saja di harga saat ini. Yang penting jangan turun lagi di bawah 595, karena ketika dia turun di bawah 595, maka ada potensi dia menuju ke support paling kuatnya di 550. Kemudian dari tren memang ini bagus ya, masih merah, kuning ke hijau. Tapi kalau sudah hijau kan pilihannya cuma satu, merah, putih, pilihannya ada tiga kan, merah, kuning, atau putih. Nah, saya tuh selalu suka ketika sudah merah ke kuning atau merah ke putih gitu. Jadi tinggal menuju ke hijaunya itu artinya sudah positif. Tapi kalau sudah hijau di pucuk, berarti kan ya tinggal berapa lama hijau ini bisa bertahan gitu kan. Jadi kita harus lebih aware, walaupun hijau ini trennya masih oke, tapi hati-hati jangan sampai dia berubah. Apalagi perubahannya langsung ke merah. Itu rawan buat sebuah sahamnya. Kemudian dari Bandar Flow tentu ini masih belum menarik karena hari ini kembali muncul warna merah walaupun kecil, tapi ini masih menunjukkan bahwa masih belum selesai, masih ada yang coba juga distribusi ya, walaupun tidak sebanyak hari-hari sebelumnya, tapi ada yang juga distribusi hari ini. Kemudian kalau misalkan kita lihat peta dari Fibonacci-nya, tentu bisa kita perhatikan kalau memang tembus 615 ya, kita bisa target jual ke 625, 630. Kemudian kalau itu juga bisa ditembus ya, ada juga target berikutnya di 660, 665. Itu bisa kita pakai sebagai area atau target untuk resistennya. Kemudian kalau ternyata dia koreksi ya, sebelum dia ke 550 ada juga level bantuannya di 570, yaitu di Fibonacci 61,8%. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-474 hari ini adalah saham Raja atau Rukun Rahaja Tbk, di mana dalam perdagangan hari ini Raja ditutup stagnan di harga 188. Kalau teman-teman bisa perhatikan bahwa saham Raja beberapa hari lalu sempat naik tinggi, kemudian sempat koreksi, dan akhirnya dia mencoba untuk naik lagi, dan ini masih membentuk
lower high-nya ya. Dia masih belum bisa membentuk higher high. Tentu ini cukup harus kita waspadai betul karena ketika dia membentuk lower high, lower low, tentu itu bahaya sekali buat Raja. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi tren, ya merah, kuning, hijau oke, sebenarnya sudah oke ya. Tapi tentu seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai hijau ini langsung balik lagi jadi merah. Itu cukup bahaya. Tapi kalau hijaunya masih terus ada, kemudian ya koreksi sehat dia ke putih dulu, kemudian balik ke hijau ya tidak masalah. Tapi kalau dia langsung ke merah itu fatal ya. Kemudian kalau kita perhatikan dari Thunder Flow ini sebenarnya mulai bagus kan sebelumnya. Merahnya mulai kecil sempat muncul putih, namun hari ini kembali muncul warna merah, dan tentu kita harus waspada juga karena warna merah ini kan artinya distribusi. Jadi semakin dia besar barnya, tentu distribusinya semakin kencang dan tentu kita perlu waspada. Jadi untuk Raja ada level support di 184, kemudian ada resist di 192 ya, dan dia berada di 188, berada di tengah-tengah. Teman-teman boleh ambil di harga 184 sampai dengan 188 boleh. Kemudian batasi cut loss mungkin di bawah 180, atau mau sekalian jauh di bawah 174 boleh, tergantung preferensi masing-masing. Kemudian target kenaikan adalah menuju ke 204 ya, target menuju ke RPK di 204. Tapi kalau ternyata dia tidak koreksi, malah dia naik terus, maka silakan cegat ketika dia bisa breakout dari 192, silakan buy on breakout di sana, cut loss di bawah 190, kemudian target sama menuju ke 204. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau update semua informasi chart ini, ada Fibonacci, nanti ada juga teman-teman dapatkan trend, kemudian ada Thunder Flow, nanti juga ada Foreign Flow, teman-teman bisa dapatkan semua dengan alert juga berdasarkan pandrameologi. Nanti juga ada filter saham-saham mana yang dekat dengan SPK, dekat dengan resist paling kuat. Itu semua nanti akan kita hadirkan buat teman-teman, dan itu hanya teman-teman akses dengan 40.000 per bulan saja. Ini membantu teman-teman biar lebih cepat mengambil keputusan, lebih cepat ya, lebih mudah teman-teman dalam mengambil atau membuat analisa. Jadi tidak perlu tarik garis manual, semuanya teman-teman by system, tinggal minta saham apa, tinggal nanti dikasih sahamnya otomatis. Jadi kalau teman-teman yang mau, silakan kontak saya, 40.000 per bulan. Telegram saya ada di link deskripsi video atau juga di link profil YouTube ini. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-474 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.